damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta emas perkawinan Bang Rayung dengan Kak Maria. Semoga perayaan pesta emas ini mengingatkan kita bahwa memang perkawinan Katolik itu hanya satu, setia sampai akhir. Tidak berarti dalam perjalanan hidup tidak ada pertentangan dan perselisihan suami istri, itu tetap ada, tapi karena perekatnya adalah kasih, maka segala pertentangan perselisihan itu pada akhirnya diatasi karena keduanya saling mengasihi. Dengan demikian, orang yang berkeluarga saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Kalau itu dibuat bukan hanya 50 tahun bertahan, bahkan bisa lebih sampai seumur hidup. Lalu pastor paroki kita sedang sakit, maka saya bersama pastor yang sudah kita kenal, berapa tahun di sini pastor? 7 tahun. Siapa yang tidak kenal pastor di samping ini? Ada yang tidak kenal, terutama OMK dari Pusat Damai. Belum kenal kan? Nah, nanti kenalan sendiri. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita lanjutkan misa syukur kita ini. Dan bersamaan dengan misa syukur ini kita juga doakan Julius Kontradus Suryanto yang berusia 50 tahun. Sudah 50 tahun kok, boleh? Masuki. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan ini juga sebenarnya menjadi keunggulan kita orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti Kristus. Kita lebih unggul dalam praktek kasih terhadap orang lain, bukan hanya kepada orang-orang segolongan, seagama dengan kita, tetapi juga dengan semua orang. Maka ajaran kasih dari Tuhan Yesus ini mesti kita sebarkan dan kita tularkan kepada orang lain. Negara kita, NKRI, sekarang sedang diobok-obok oleh beberapa kelompok yang mau mendirikan ajaran tersendiri, tidak mengikuti Pancasila. Kalau sudah tidak mengikuti Pancasila, bagaimana lagi mau diajarkan kasih terhadap sesama? Dan ada 31 sekolah yang sudah terdaftar sebagai anak-anak yang masuk di sana tidak dididik secara nasionalisme. Dan kita sudah tahu berita itu.
Dan hari ini pada pesta ulang tahun Bang Rayong dengan Kak Maria, kita melihat bagaimana mereka selama 50 tahun berjuang. Saya pakai kata berjuang, bukan tanpa persoalan, karena sejak kecil saya hidup dengan mereka. Saya tahu persoalan mereka. Julius, Tanti, dan Iin itu saya asuh sejak kecil. Dari perpindahan rumah ke rumah dan sebagainya, sampai sekarang kami mengultimatum supaya Bang Rayu dengan Kak Maria menunggu rumah di Nangasemi. Walaupun kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudari dan Pastor Lebang, Nangasemi itu sudah 2 kali pindah. Yang awal sekian tahun yang lalu kami sudah survei, masih ada foto dan alat-alat tabak. Silakan memilih YouTube. Banyak penontonan sekian tahun dulu. Sebagian yang main marilah berdoa. Allah Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Bang Rayong dengan Kak Maria, selama 50 tahun perjalanan hidup mereka untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka, dan semoga kesetiaan mereka satu dengan yang lain menjadi contoh keluarga Katolik yang patut diikuti sebagai perkawinan Katolik yang monogami dan tak terceraikan. Kami berdoa juga untuk Julius Konradus yang berulang tahun dan Alexander Aldi Wiranata. Semoga Engkau mengaruniakan yang terbaik dalam hidup mereka dan dalam hidup kami semua, sehingga kami menjadi kebanggaan keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Hiduplah dalam cinta kasih, seperti Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab
Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Masuk ke piala. Teks nih tuh, Pak. Kopi Misera. Dari 14 saya pilih 1. Tidak marah. Dari tahun 88 sampai tahun sekarang, bisa tahun ya,
Victor sih nggak usah tanya, lagi untuk berapa? Berapa? Sejak itu sampai sekarang saya berjuang untuk tidak marah. Satu tidak perjuangkan. Biar anak-anak di gereja lari sana lari sini, pokoknya aku baca aja doa. Yang penting tidak marah. Karena hanya satu dari 14 yang dikatakan Paulus untuk menjalani menghidupi kasih, saya hanya mampu satu berjuang, tidak marah. Dan saya lihat Bang Rayu dengan Kak Maria, mereka juga berjuang begini. Nan kalau si Jayu, Allah si Jayu dan buat ini. Tapi di depan Ranaka, mungkin di depanku juga, kalau mereka sedang bertengkar berhenti kalau saya datang. Habis itu lanjut di kamar terserah. Jadi hari ini saya mau tutup khotbah yang sudah 15 menit ini. Mari kita saling mengasihi karena perintah Yesus supaya kamu saling mengasihi. Terima kasih kepada Bang Bayu dan Kak Maria atas kesetiaan selama 50 tahun. Pasti banyak perjuangan, saya tahu. Sebagian saya tahu, yang paling banyak tahu mereka berjuang. Dan mereka setia sampai 50 kita rayakan hari ini. Sebenarnya kemarin agak sedikit khawatir begitu mendengar Bang Rayu Satoro. Nah, bukan. Masuk sosaki. Tahu sosaki? Rumah sakit. Pikirku jangan-jangan tahun ini tidak lagi rupanya jadi. Walaupun hanya duduk di kursi roda. Nah, saya Bang, maju tak gentar, mundur. Amin. Tetap maju, tapi kan mundur bisa ya. Oke, baik ya. Kita syukuri segalanya. Julius Konradus, selamat ulang tahun. Alexander Aldiwiranata Wiranata. Oh, pokoknya Aldi lah, selesai. Ulang tahun. Oke, kita lanjutkan sebentar dengan upacara pembaharuan janji perkawinan. Saya pikir tadi janji waktu juga perkawinan. Toko Solo Akadem yang sadar, era dan akadem. Duduk saja. Marcelinus Rayu, maukah engkau memperbaharui janji perkawinanmu dengan Bernadetta Maria, berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup. Terima kasih. Bernadetta Maria, maukah engkau memperbaharui janji perkawinan dengan Marcelinus Rayu, berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung malam, di waktu sehat dan sakit,
dan mengasihi, menghormatinya sepanjang hidup. Ada nangis. Terima kasih. Ya Bapa, kami mohon berkat atas cincin sebagai lambang kasih antara Bang Rayung dan Kak Maria ini. Seperti cincin ini tidak berujung, demikianlah cinta mereka tidak berujung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapa nanti ibu dan tanti kan kalian boleh maju. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenakanlah cincin ini ke jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Nervous. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dapat momen itu nih. Kalau mau dapat momen di sana. Oke. Sekarang kita beri kesempatan kedua mempelai pengantin baru stok lama untuk saling memberikan tanda yayangnya. Jangan cepat-cepat supaya sempat diambil. Oh, kalau ini tanda yayangnya. Oke, tepuk tangan. Allah kiranya sedang memandang Bapak Marcelinus Rayung dan Ibu Bernadetta Maria yang telah mengarungi bahtera perkawinan 50 tahun lamanya. Semoga mereka dicurahi rahmat berlimpah untuk dapat menghayati hidup perkawinan mereka dalam damai dan cinta, sehingga rahmat dan kebaikan Allah bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Semoga mereka selalu setia dalam membina rumah tangga dan mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai dan tahu berterima kasih dan membalas budi, sehingga menjadi teladan hidup bagi anak-anak mereka yang dipercayakan Allah kepada mereka. Marilah kita mohon. Allah juga memelihara saudara-saudari kita dalam cintanya,
Semoga Allah meneguhkan dan membantu mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia, serta selalu menyucikan perjanjian perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga mereka tidak merasa ditinggalkan oleh Allah dan mampu menerima pengalaman itu sebagai bagian dari penghayatan hidup beriman mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengalami kebahagiaan sebagai hadiah dari Allah. Marilah kita mohon. Mereka tumbuh dan berkembang dalam iman dan kepribadian yang kuat sehingga menjadi kebanggaan keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita mohon. Dalam keheningan, mari kita sampaikan doa pribadi kita kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan 50 tahun pesta emas antara Kang Rayun dengan Kak Maria ini. Engkau yang memungkinkan pelaksanaannya, semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengacaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anakmu. Sebab oleh penyelenggara dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan dilahirkan untuk memenuhi bumi, menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bermadah puji bagimu sambil bernyanyi. 257. Satu
bahwa Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Samuel, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Bang Rayun dan Kak Maria ini, yang telah Engkau sertai hidup perkawinan mereka selama 50 tahun ini. Semoga perkawinan ini menjadi contoh dan teladan bagi kami semua, agar kami pun berjuang untuk saling mengasihi, agar kami dapat hidup rukun. Ingatlah saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus putra mereka, salah satu yang tidak hadir di sini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kuwariskan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu dan restilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang bersabda kepada kita, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Dari sebab itu berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tubuh Kristus. Amin.
Dari tercipta dari keluarga. Habis bisa, diharapkan kita tidak ubah dulu. Ada beberapa susunan acara yang sudah diatur oleh panitia. Kita langsung saja doa penutup. Berarti langsung saja ke panitia. Atau langsung berkat penutup dulu? Berkat penutup dulu. Nah, supaya nanti teman-teman dari Pusat Damai dan Kuala Dua yang bujang-bujang itu tidak salah sasaran. Oke. Baik, sekarang begini. Tadi apa mau? Baik. Jadi ceritanya memperkenalkan diri dulu. Tapi saya kira untuk Sungai Beno Martinus, Keram, Hukum, Belimbis, khususnya Kecamatan Beno Martinus, Baru ya. Mungkin sudah banyak yang mengenal dengan saya. Saya anak tertua dari ayanda saya, Marcelinus Rayung, dan ibunda Bernadetta Maria. Jadi kami adik-beradik ada berlima. Yang nomor 2 dari saya, Immaculata Tanti Anita. Ya. Yang nomor 3, anak dari kedua orang tua kami, ada Iin. Nah, ini orangnya. Saya maju ke depan biar pada kelihatan ya. Yang nomor 4 sudah tidak ada, almarhum Cornelius Petrus Junior. Dan yang nomor 5 bungsu, yang paling tertinggi dari adik-beradik kami, abang-abangnya itu Ferry, dipanggil hari-hari Ferry. Jadi untuk dari saya sebagai pendamping hidup, ini asal dari Bika Nasaret, namanya Humiliana Ana. Inilah pendamping hidup saya selama ini sampai anak-anak saya 2 orang. Mikael Jeswa Sandi mana? Nah, itu anak saya yang tua, Mikael Jeswa Sandi. Anak saya yang nomor 2, Gresela Adela Dwi Agustin, dipanggil sehari-hari Gita. Mana? Nah, tuh. Dan yang nomor 2 dari adik Tanti, suaminya yang paling ganteng. Ya. Yang dari anak-anaknya si Victor, adanya yang Victor mana? Yang tua. Nah, terus ini Aldi, ya. Yang ketiga Dio. Nah, itu. Jadi menantu dari Tanti, dari kami sekeluarga. Silakan memperkenalkan diri, siapa nama? Perkenalkan, nama saya Antonia Suryati dari Kelam atau Merpa. Ya. Baru punya anak, baru 1, lagi tidur. Nah, terus dari adik Iin, ya, adik Iin suaminya namanya Mulyono, asal dari Pontianak, Arif, Bahe, ya, Bahe Jakku.
Anak-anaknya Guido. Nah, itu dia yang tua. Yang paling bontot. Ya. Itu Adela, ya. Adela, mana Adela? Ayo Adela untuk. Terus yang bungsu ya, Adek Ferry. Jadi kalau yang Adek Ferry istrinya. Iya. Veronica dari Kota B, Putus Sibau. Dari Kota B, dan anak-anaknya Abang Ciko. Hai. Dede Dela anaknya. Ya, Dede Elin mana? Ya. Nah, istrinya saya kira sudah ada yang mengenal, sudah tadi ya? Atau saya lupa? Belum? Sudah. Siapa lagi yang belum disebut? Lupa saya. Abang Pio. Nah, ini anaknya Bang Romi. Ya, adik Romi. Kalau saya panggil dia, adik Romi. Namanya Pio. Nah, inilah keluarga kami sederhana dan banyak lagi sepupu-sepupu yang lainnya tadi. Ya, nanti lagi giliran lah nyebutkan masing-masing lah ya, supaya tidak terlalu lama. Saya kira itu saja, Romo, perkenalan kami sekeluarga. Banyak terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kalau mau diperkenalkan semua saudara ini. Kan? Baik. Saudara-saudari terkasih, saya di Pusat Damai tidak dikenal sebagai pastor. Jadi kalau saya ke kampung, jarang orang panggil saya pastor. Yang panggil saya panggilannya Babe. Anuatuan, pastor yang tua dipanggil Abai. Abai itu artinya kakek dalam bahasa Sanggau. Oh, Dayak nanti kakek, udahlah dipanggil Babe lah. Ada pembabuina kan? Romo, nah, suster, jadi kerja. Suster, perkenalkan diri. Nama saya Suster Filipina, saya dari kongregasi SMFA. Mungkin bingung apa itu SMFA. Suster Misi Fransiskan Santo Antonius. Pusat kami ada di Pontianak dan kami bertugas di beberapa keuskupan, Keuskupan Pontianak, Keuskupan Sanggau, Keuskupan Sintang. Dan ada satu rumah di Keuskupan Semarang, itu khusus yang suster-suster yang sedang studi. Saya sekarang bertugas di SMK Kartini, kebetulan saya membantu di sekolah. Dan saya sedang berlibur dari tanggal 11 kemarin sampai sekarang. Besok akan kembali ke Putus Sibau. Terima kasih, Pastor. Asal saya dari nama sungai yang tercinta. Oh ya, kami ada 7 bersaudara, saya anak yang keempat. Terima kasih. Saya panggil Pastor Erwin itu Om. Dia bingung saya panggil Om, kenapa? Tidak tahu rasanya. Saya panggil dia adik, titik. Orang nama sungai tahu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk perkenalan. Tidak asing, kelahiran dari Pontianak. Saya dipanggil biasa Suster Clemencia Siman. Nama akrabnya Siman. Saya juga berasal dari kampung yang tercinta di Kampung Mana Sungai, Paroki Santo Martinus, Penanda Pasar. Nama panggilan yang kedua, Bapak dan Mama tercinta ini, Pastor Lin adalah
dipanggil Om, Bibi. Om Bibi. Jadi keluarga ini juga sangat dekat dengan kami karena masih keluarga satu pungut kita. Setelah kami meninggal, Bapak ini berperan menasihati untuk saya, beri petunjuk bagaimana cara ini. Jadi kalau saya libur dan ada jadwal buat doa rosario, doa ini doa ini. Jadi kedua orang tua ini berarti. Jadi makanya saya berusaha biar hujan-hujan tadi pagi saya datang ke sini. Itu merayakan ini namanya pesta Mas. 50 tahun itu adalah pesta Mas. Bukan emas sebarang emas, bukan intan sebarang tidak. Anak kasih setia menyatukan mereka. Kemudian ada juga tahap-tahapnya. Pesta perak. Kalau 40 tahun itu pesta apa Om? Kalau 25 tahun pesta perak. Om sudah pesta perak, karena perak segera akan menyusul. Kalau Bapak dengan namanya pesta Mas. Selamat. Salam dari seluruh anggota kongregasi kami, baik yang di Belanda, Sepadan dan kenal sekaritas. Jadi mereka sudah salin. Jadi semua salam. Mereka tahu hari kita bisa sadar dari mereka. Sekaritas hatinya masih di Beno Martinus. Sekarang bisa video call dengan mereka, jadi enak. Bisa dengan mereka. Para suster kami tempatnya saudara Sertri, kami sama-sama Suster Misi Fransiskan Santo Antonius. Sama semangatnya dengan Pastor Emily, sama-sama Fransiskus, hanya pendirinya yang berbeda. Tapi cuma satu, bersaudara dalam kasih. Terima kasih. Nama saya Pastor Leba. Terima kasih. Nama saya Pastor Babe. Nah, ini OMK, walaupun sudah ada yang berkumis berjenggot tetap masuk OMK. Jadi cewek-cewek yang masih mereka mungkin sampai tanggal 30 ya. Kami mau raut-raut dengan pancing, dengan nembak, nanti saya minta tolong mereka menemani. Silakan memperkenalkan diri. Dan status apa? Sudah ada cewek atau belum?